2022, pandemi belum usai. Dinas Kesehatan tetap siap untuk menangani COVID-19 meski dunia mulai lengah. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang telah mendukung dan memberikan kepercayaannya selama tahun 2022 kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam memerangi COVID-19 dan masalah kesehatan prioritas lainnya. Selama tahun 2022, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya. Diawali dengan penyerahan DPA atau DIPA tahun anggaran 2022 dan penandatanganan fakta integritas, serta dilaksanakan forum perangkat daerah untuk menghimpun masukan program prioritas guna meningkatkan integritas dan transparansi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya selain untuk pencegahan penyebaran COVID-19 melalui dukungan percepatan vaksinasi booster ke seluruh kabupaten kota, juga mulai kembali memfokuskan diri pada permasalahan kesehatan lain di luar COVID-19. Dalam rangka penurunan AKI, AKB, dan AKBA, fokus tahun ini adalah mendorong kabupaten kota dalam percepatan pencapaian target imunisasi melalui program Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN. Kegiatan ini bertujuan menekan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Demi menunjang program dan kegiatan, diluncurkan aplikasi peningkatan akses layanan dan informasi kesehatan jateng online dengan gotong royong atau Paijo GR yang diluncurkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mempermudah akses informasi dan layanan kesehatan di Jawa Tengah. Penanganan angka kematian ibu dilakukan dengan adanya kunjungan ke kabupaten kota yang memiliki angka kematian ibu tertinggi, serta dilakukan fokus group discussion mengundang seluruh kepala puskesmas dan bidan koordinator yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk membahas permasalahan AKI di Kabupaten Brebes sebagai kabupaten dengan AKI tertinggi di Jawa Tengah. Dalam upaya penurunan angka kematian bayi, program-program yang dilakukan diantaranya adalah audit maternal, perinatal, dan tata laksana gizi buruk, serta monitoring program kesehatan keluarga kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas untuk meninjau bagaimana pelayanan kesehatan anak di Puskesmas. Sedangkan guna menurunkan angka stunting di Provinsi Jawa Tengah, telah dilaksanakan kegiatan deteksi dini kesehatan remaja yang digelar di 30 kabupaten kota, meliputi kegiatan screening kesehatan dan minum tablet tambah darah bersama pelajar putri SMP dan SMA di Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sebagai upaya persiapan kehamilan serta mencegah risiko kehamilan ibu dan stunting pada balita. Selain itu, juga dilakukan audit kasus stunting dengan mengunjungi ibu hamil dan balita yang berisiko stunting. Program ODF atau Open Defecation Free dilakukan untuk mendorong perubahan perilaku untuk tidak buang air besar sembarangan. Dengan adanya kegiatan verifikasi ODF, diharapkan terciptanya masyarakat yang buang air besar di jamban sehat, sehingga tidak mencemari sumber air di sekitarnya. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menurunkan tim gerak cepat pada saat terjadi bencana, salah satunya ketika terjadi bencana gempa di Kabupaten Cianjur. Menyongsong tahun 2023, berbagai persiapan dalam rangka implementasi transformasi sistem layanan kesehatan telah dilakukan, meliputi konsultasi dan koordinasi yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, rumah sakit, dan organisasi profesi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan terus memacu semangat para pegawainya melalui momen-momen perlombaan yang fun dan menarik, seperti saat momen HUT Kemerdekaan RI dan Hari Kesehatan Nasional. Juga adanya program peningkatan kapasitas dan kekompakan pegawai melalui program capacity building yang diikuti oleh seluruh pegawai. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memfasilitasi para pegawainya dalam aspek sosial melalui kegiatan donor darah dan bakti sosial. Bulan ke bulan semakin berjalan, 2022 pun semakin mendekati akhir. Selama 2022, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mendapat penghargaan baik di tingkat regional maupun nasional. Di antaranya, penyampaian laporan Dermas terbaik tingkat nasional, pembinaan Puskesmas terbaik, satuan kerja terbaik dalam penyelesaian hibah barang milik negara, pengelolaan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan terbaik tingkat nasional, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 perkantoran dan protokol kesehatan terbaik, Gerakan Kerja Perempuan Produktif Sehat atau GP2SP, Badan Publik Informatif kategori OPD,
penerapan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia oleh Bapelkes. Bapelkes dengan akreditasi A. Bapelkes terbaik tingkat nasional. Balapkes telah terakreditasi. Dr. Ilham Mangtosu dan MKM sebagai presenter terbaik. Pemantapan tata kelola pemerintahan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dimulai dengan keterlibatan seluruh tim reformasi birokrasi di dalam memberikan pelayanan publik dan mewujudkan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, Dinas Kesehatan selalu berkomitmen untuk semakin maju dalam bekerja produktif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Tengah.